Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Kali ini Saka Movie akan ceritain Blue Lagoon tahun 1980. Diperlihatkan dua anak bernama Richard dan juga Emmeline. Saat itu mereka sedang naik sebuah kapal bersama ayahnya yang bernama Arthur. Ternyata perjalanan mereka saat itu menuju ke San Francisco setelah kematian ibunya Emmeline. Kemudian mereka berdua masuk ke sebuah ruangan dan menemukan beberapa foto milik Paddy. Kemudian Paddy sendiri datang ke sana dan memergoki mereka berdua. Dia langsung memukuli Richard, namun Emmeline berusaha menolongnya dengan menggigit lengan Paddy. Tiba-tiba saja keadaan di atas kapal menjadi tidak terkendali setelah terjadi sebuah kebakaran di sana. Hal itu pun membuat Arthur dan anak-anaknya harus terpisah karena Emmeline dan Richard berada di kapal yang berbeda. Kini mereka berdua harus berpisah dengan ayahnya dan menemukan sebuah pulau terdekat dari sana. Paddy yang melihatnya segera menuju ke pulau itu. Dan saat sampai mereka segera mencari makanan di sana. Mereka juga segera mandi pada sebuah sungai kecil sambil memakan pisang yang telah Paddy temukan. Emmeline juga menemukan sebuah gentong yang berisikan rum. Hal itu tentu membuat Paddy sangat senang. Namun tiba-tiba saja Richard membawa sebuah tengkorak manusia yang membuat Paddy sangat ketakutan dan segera membawa mereka pergi dari sana. Kini mereka mencoba memantau lautan dengan harapan kapal Arthur akan melintas. Namun tiba-tiba saja Emmeline yang polos memakan sebuah buah dan membuat Paddy sangat panik karena buah yang Emmeline makan sangat beracun. Dia pun memperingatkannya untuk tidak sembarangan lagi dalam memakan sesuatu. Kini mereka bertiga melanjutkan kehidupan mereka di sana. Paddy juga tidak lupa mengajarkan hal-hal berguna kepada Richard dan juga Emmeline agar mereka bisa bertahan hidup di sana. Pada suatu hari, Paddy meminum rum yang sebelumnya mereka temukan. Dia pun kemudian berjalan-jalan di sekitar pantai itu hingga menemukan sebuah daging segar di atas sebuah batu. Hal itu pun membuat Paddy mengira kalau ada sebuah suku yang berada di sana. Karena itulah Paddy meminta kepada Richard dan Emmeline untuk tidak pergi jauh dari sana. Dia juga mengatakan kalau ada hantu yang sangat seram dan akan memakan mereka bila mana mereka pergi jauh dari sana. Hal itu Paddy lakukan agar mereka tidak pergi ke tempat itu. Kemudian Paddy yang sangat mabuk pergi berenang di pantai. Dan di keesokan harinya Emmeline dan juga Richard sadar kalau Paddy sudah lama tidak kembali. Mereka pun segera mencarinya dan melihat Paddy yang terdampar di tepian pantai. Hal itu pun membuat mereka berdua mencoba untuk menghampiri Paddy dengan skoci yang mereka gunakan. Namun ketika sampai di sana, mereka berdua sangat terkejut ketika melihat Paddy yang sudah meninggal dunia. Richard pun berusaha membawa Emmeline kembali ke gubuk. Kini mereka berdua akhirnya menemukan sebuah pulau sebelumnya. Hingga tidak terasa, mereka pun akhirnya sudah tumbuh dewasa. Saat itu Richard mencoba memberikan Emmeline sebuah kejutan dengan memberikannya beberapa butir mutiara. Lalu Emmeline menjelaskan kepada Richard kalau kini dirinya selalu memikirkan Richard dan dia pun mencium Richard sebagai tanda terima kasih karena telah memberikannya mutiara. Di malam harinya mereka berdua mencoba merayakan Natal bersama. Walaupun kini mereka sudah lupa dengan nada dari lagu Natal tersebut. Mereka berdua terus tumbuh menjadi semakin dewasa tanpa bimbingan dan pengetahuan yang seharusnya mereka dapatkan. Hingga ketika Emmeline menstruasi, dirinya sangat panik
dan meminta Richard untuk segera menolongnya. Hal itu pun membuat Richard terkejut dan menanyakan apakah Emmeline memiliki sebuah luka. Namun bukannya menjawab, Emmeline yang sedang labil dengan emosinya malah meminta Richard untuk meninggalkan. Kemudian Emmeline terlihat terpesona kepada tubuh Richard. Hal itu mungkin karena kini Emmeline sedang berada di masa puber. Di malam harinya mereka bercanda ria seperti biasanya. Namun tiba-tiba saja terdengar suara aneh dari luar. Hal itu pun membuat Richard berjanji kalau dirinya akan menghabisi apapun yang dapat membuat Emmeline terluka. Di keesokan harinya, Richard mencoba memainkan sebuah lagu yang dia ingat. Lalu mereka berdua kembali bercanda ria seperti biasa. Kemudian Emmeline mencoba masuk ke dalam hutan di pulau itu dan menemukan kalau ada patung di sana yang berlumuran darah di atasnya. Hal itu pun membuat Emmeline ketakutan dan mengatakan semua hal yang dia lihat kepada Richard. Namun Richard yang mendengarnya sangat marah karena Emmeline telah masuk ke dalam hutan itu tanpa seizinnya. Di malam harinya Emmeline terbangun setelah dirinya mengalami sebuah mimpi buruk. Richard pun segera memeluk Emmeline dan mengatakan kalau dia akan selalu menjaga Emmeline. Kemudian Emmeline kembali terbangun ketika dia merasa kalau ada sesuatu yang menghirup tubuhnya. Dan ternyata itu adalah Richard yang akan mencium dirinya. Emmeline pun segera meminta Richard untuk pergi dari sana. Hal itu membuat Richard menjadi cuek kepada Emmeline. Richard pun memilih masturbasi di pinggiran pantai. Emmeline yang menghampirinya pun segera dia usir karena dia sedang marah kepadanya. Pada suatu hari, terlihat sebuah kapal yang melintas di sana. Hal itu membuat Richard segera menyalakan sinyal api. Namun sayangnya kapal itu telah pergi kembali sebelum Richard menyalakannya. Kemudian Richard menjadi sangat marah kepada Emmeline karena posisi Emmeline saat itu sangat dekat untuk menyalakan tanda api itu. Dia juga mengancam kepada Emmeline akan meninggalkan dirinya di sana sendirian. Namun ketika Richard menaiki perahunya, dia terlihat sangat kesulitan untuk mengendalikannya, yang membuat Emmeline sangat senang dengan kebodohannya tersebut. Kemudian mereka berdua saling mengejek satu sama lain, sampai akhirnya Emmeline tidak sengaja melemparkan sebuah kelapa tepat di kepala Richard. Hal itu pun membuat Richard menjadi semakin marah, sampai dirinya mengusir Emmeline dari gubuknya. Karena itulah kini Emmeline harus tinggal di luar gubuk sendirian, sementara Richard memperhatikan dirinya dari dalam gubuk. Hingga pada suatu hari, sebuah kejadian tidak baik terjadi kepada Emmeline. Setelah dirinya menginjak sebuah kerang beracun yang membuat dirinya hanya bisa tertidur lemah. Hal itu pun membuat Richard sangat kecewa kepada dirinya sendiri karena tidak dapat menepati janjinya yang akan menjaga Emmeline selamanya. Setelah itu, Richard segera membawa Emmeline ke patung batu yang ada di dalam hutan. Di sana Richard meminta kepada Tuhan untuk segera menyembuhkan Emmeline. Maka dirinya berjanji tidak akan lagi membuat Emmeline mengalami hal seperti itu. Dan akhirnya sebuah keajaiban terjadi. Emmeline pun kembali tersadar dan mereka mulai meminta maaf satu sama lain. Sejak saat itu mereka berdua menjadi semakin dekat. Mereka pun mulai menyadari perasaan di antara mereka yang selama ini dirasakan. Hingga akhirnya mereka pun bercocok tanam untuk pertama kalinya. Beberapa bulan setelah itu, terlihat Emmeline yang sangat suka makan dengan porsi banyak. Karena itulah Richard meminta kepadanya untuk mengontrol nafsu makannya tersebut. Namun Emmeline sendiri sama sekali tidak dapat menahan semua itu. Pada suatu hari, Emmeline menolak Richard yang hendak mengajaknya bercocok tanam. Dia pun menjelaskan kalau dirinya merasa ada sesuatu di dalam perutnya. Namun karena mereka yang tidak mendapatkan pengetahuan itu menganggap
kalau anak dalam perut Emmeline hanyalah efek dari Emmeline yang sedang sakit. Pada suatu waktu, Emmeline tidak ada di dalam gubuk. Hal itu membuat Richard sangat panik dan segera mencari Emmeline saat itu juga. Ketika sampai di tengah hutan, Richard melihat kalau ada suku di sana yang sedang mengadakan sebuah ritual pengorbanan. Hal itu pun membuat Richard ketakutan dan melarikan diri dari sana. Kemudian Richard menemukan Emmeline yang sedang mengalami kontraksi. Hingga pada akhirnya Emmeline berhasil melahirkan anaknya yang mereka beri nama Paddy. Hal itu karena Paddy sudah sangat berjasa dalam kelangsungan hidup mereka sampai saat itu. Kemudian mereka sangat kebingungan saat hendak memberi makan anak itu, karena apapun yang mereka berikan sama sekali tidak mau dimakan oleh anak itu. Hal itu pun membuat Emmeline langsung menggendongnya, dan naluri anak itu langsung meminum susu Emmeline. Mereka pun terus merawat anak semakin tumbuh menjadi anak yang kuat. Suatu ketika mereka melihat sebuah kapal yang mendekat. Ternyata kapal itu adalah Arthur yang telah mencari mereka selama bertahun-tahun. Namun kini Richard dan Emmeline sudah tidak tertarik untuk memanggil kapal itu setelah mereka hidup bahagia di sana. Arthur juga sama sekali tidak menyadari kalau mereka adalah Richard dan juga Emmeline. Karena ketika dirinya melihat di teropong, ada seorang bayi yang mereka bawa. Karena itulah Arthur kembali pergi meninggalkan pulau tersebut. Kemudian Richard mengajak Emmeline dan anaknya kembali ke pulau sebelumnya. Karena dia khawatir kalau suku pribumi di sana akan mengganggu kelangsungan hidup mereka. Akan tetapi saat sampai di pulau itu, Emmeline tidak mau masuk karena dia masih trauma dengan kematian Paddy di masa lalu. Karena itulah Richard segera masuk sendiri ke sana sambil mengambil beberapa pisang yang akan menjadi pasokan makanan mereka nantinya. Lalu Emmeline mengajak Richard naik ke sekoci sambil menunggu Richard yang sedang mengambil pisang. Namun Emmeline malah tertidur dan dirinya kembali sadar ketika Paddy kecil melemparkan dayung kapalnya. Richard yang melihat kapal mereka menjauh segera melompat ke lautan dan berenang menuju kapalnya. Namun sial, tiba-tiba saja muncul seekor hiu yang hendak memangsanya. Emmeline yang melihatnya segera melemparkan dayung yang dia pegang agar hiu itu menjauh dari Richard. Namun hal yang dipilih Emmeline itu membuat mereka akhirnya kesulitan karena kini mereka tidak mempunyai dayung lagi di sana. Sehingga membuat Richard harus berusaha mengambil kembali dayung tersebut, namun tetap saja gagal. Hingga pada suatu hari, Richard dan Emmeline terbangun dan melihat kalau anak mereka telah memakan buah beracun. Mereka pun segera berusaha mengeluarkan buah itu. Namun sialnya, Paddy kecil telah memakan beberapa buah itu, yang membuat Richard dan juga Emmeline memilih untuk memakan buah tersebut juga. Karena mereka tidak mau kalau harus melanjutkan kehidupan tanpa anaknya. Namun tiba-tiba saja, kapal Arthur yang melintas di sana melihat sekoci yang digunakan Richard dan juga Emmeline. Dan Arthur pun segera meminta anak buahnya untuk menghampiri sekoci tersebut. Ketika sampai mereka semua mengira kalau Richard dan Emmeline beserta anaknya telah tewas. Namun ketika diperiksa denyut nadi, mereka masih hidup dan saat itu mereka hanya tertidur. Karena efek dari buah itu tidaklah membunuh seseorang, melainkan hanya membuat mereka tertidur dalam beberapa saat. Hingga kemudian film pun berakhir. Itulah cerita Blue Lagoon. Jika kamu yang terjebak di pulau itu berdua, apa yang bakal kamu lakuin? Menurut kamu pesan apa yang kamu dapat dari film ini? Dan dari 1 sampai 10, berapa rating yang kamu berikan buat film ini? Komen guys.